sebuah serat itu bisa diolah menjadi kain atau produk yang bisa kita gunakan. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami bagaimana proses pengolahan serat menjadi sebuah kerajinan dan juga semakin mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, kita akan mengetahui bagaimana pengolahan bahan serat. Oke, untuk mengolah bahan serat menjadi sebuah produk, itu harus melalui dulu beberapa tahap ya. Nah, bahan serat yang akan kita bahas di sini adalah bahan yang akan dijadikan sebagai bahan baku tekstil, ya, atau gampangnya untuk menjadi kain, gitu ya. Nah, prosesnya itu bisa dilakukan secara manual. Manual itu full menggunakan tangan ya, meskipun ada alatnya. Ataupun modern yang sudah skala besar, yang sudah di pabrik-pabrik, begitu ya. Oke, proses yang pertama adalah pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Dan yang terakhir, penenunan benang menjadi kain. Oke, kita langsung masuk ke proses yang pertama ya. Yang pertama, prosesnya adalah pemintalan benang. Jadi, bahan serat yang kita maksud adalah dari kapas. Oke, nah dari kapas tersebut, untuk menjadi benang, itu mengalami proses yang dinamakan pemintalan. Ya, jadi pemintalan adalah proses pengolahan kapas menjadi benang. Nah, kurang lebih prosesnya itu seperti ini. Seperti dililit-lilit gitu ya. Nah, ini proses yang dilakukan secara manual. Kalau menggunakan mesin, pastinya menggunakan alatnya ya. Nah, yang kedua, setelah benang itu dipintal, benang akan digulung menggunakan alat ataupun mesin penggulung benang. Supaya tidak mudah kusut, tidak patah, dan nantinya akan tetap rapih ya benangnya. Ini alat yang digunakan untuk menggulung benang secara tradisional. Ini seperti ada roda gitu ya untuk memutar benangnya sehingga bisa digulung menjadi gulungan benang seperti ini. Nah, sementara yang sebelah sini, sebelah kanannya, ini adalah proses penggulungan benang menggunakan alat yang lebih modern yang dilakukannya itu di pabrik-pabrik. Oke, skalanya sudah sangat besar. Yang ketiga, setelah benang itu digulung menjadi gulungan benang, lalu agar produknya itu lebih berwarna, lebih menarik, lebih cantik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, benang-benang tersebut diberi warna, yaitu dengan proses pencelupan. Nih, di sini cairan warnanya, benangnya itu awalnya warnanya putih ya, karena dari serat kapas. Lalu dicelupkan ke cairan ini, cairan pewarna. Nah, supaya lebih kuat, jadi harus mengalami proses pencelupan warna. Nah, setelah benang-benang itu diberi warna, sekarang adalah proses penenunan untuk menjadi kain ya. Ini proses penenunan kain penenunan benang maksudnya secara tradisional. Biasanya ada menjadi kain songket seperti itu ya. Biasanya ada di daerah-daerah gitu. Nah, sementara untuk yang lebih besar lagi itu seperti ini kurang lebih prosesnya yang ada di pabrik. Nih, yang di sebelah kanan ini ya, penenunan benang di pabrik. Oke, itulah 4 proses pengolahan bahan serat untuk menjadi kain. Nah, sekarang ketika sudah menjadi kain, pasti kita butuh proses lagi agar menjadi sebuah produk yang bisa kita pakai, kita gunakan, ataupun kita nikmati gitu fungsinya. Ya, nah untuk membuat sebuah produknya itu dibutuhkan teknik-teknik dasar keterampilan gitu. Teknik yang pertama adalah menenun. Teknik yang kedua adalah menjahit, dan yang selanjutnya adalah teknik mengikat. Oke, mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita simak penjelasannya.
Oke, yang pertama adalah teknik menenun. Bayangkan ya, dari benang-benang itu akan kita hasilkan sebuah kain yang sangat cantik menggunakan teknik menenun. Nah, ini pengertian tenun atau menenun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menenun adalah membuat barang-barang tenun yang bisa dari kapas, sutra, dan sebagainya. Pokoknya dari serat gitu. Nah, hasilnya bisa berupa kain, bisa berupa sarung, maupun bisa berupa kain sutra. Tekniknya itu menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang, tenunan, atau pakan. Nah, ini nih yang disebut dengan spanram atau bingkai-bingkainya, yang kayu-kayu ini. Gitu ya, ini kurang lebih proses untuk menenun. Ini secara tradisional. Ya, nanti akan dihasilkan bisa jadi corak-coraknya yang cantik ataupun warna-warnanya dipadukan dengan kreatif. Selanjutnya adalah teknik menjahit. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan menjahit. Barangkali ada yang punya alat jahitnya di rumah, neneknya, ibunya, ataupun kalian pernah pergi ke penjahit untuk menjahit baju. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjahit adalah melekatkan itu berarti menyambung dan sebagainya jarum dan benang. Nah, apa yang direkatkannya itu kain. Nih, ini pengertian lebih jelasnya. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lainnya bisa kita padukan ya, yang bisa dilewati dengan jarum jahit dan benang. Nah, menjahit itu dapat dilakukan dengan menggunakan tangan. Nih, seperti gambar sebelah kiri ini. Ini menjahitnya menggunakan tangan ya, menggunakan jarum dan benang. Lalu menggunakan mesin jahit ataupun menggunakan mesin jahit ya. Oke, selanjutnya adalah teknik mengikat. Nah, ternyata yang diikat itu bukan cuma tali ya, tali sepatu gitu ya. Ternyata teknik mengikat juga bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah produk kerajinan dari bahan tekstil, dari kain terutama. Oke, kita pahami dulu arti mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat juga dapat diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membuat pola tertentu yang bisa berupa simpul ataupun pola warna. Oke, nah ini dua contoh dari teknik mengikat. Teknik mengikat yang pertama, nih ada kain, bisa juga baju, tuh ya, pokoknya kain yang kita ikat-ikat seperti ini menggunakan karet gelang, dan ini biasanya digunakan untuk produk tie-dye. Ya, nanti akan diberi warna sehingga akan menghasilkan corak yang cantik. Nah, teknik mengikat yang kedua, ini menggunakannya simpul. Kita bermain dengan simpul di sini dari tali biasanya. Nah, ini digunakannya untuk produk makrame. Seperti apa produknya? Nah, ini dia produknya. Ini produk tie-dye, hasil dari produk tadi, teknik ikat celup namanya ya. Nah, ini produknya cantik kan? Di perpaduan warna-warnanya, lalu coraknya juga. Nah, yang ini adalah produk makrame, yang dari simpul-simpul tadi. Oke, itu tadi beberapa teknik dasar untuk membuat kerajinan dari bahan serat. Nah, sekarang ketika kita akan membuat sebuah produk, tentunya kita harus memperhatikan beberapa syaratnya. Supaya apa? Supaya kita tahu dan kita bisa mencapai hasil yang berkualitas. Gitu. Apa saja sih yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama, ketika kita akan membuat sebuah produk, kita harus mempertimbangkan dulu kegunaannya. Ketika kita akan membuat sebuah produk, kira-kira apa ya fungsinya? Gitu. Nah, di sini kalau kita hanya mengutamakan fungsi, berarti ini fokus kita pada kegunaan. Artinya mengutamakan nilai praktis sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya baju atau pakaian. Kita hanya ingin membuat baju untuk dipakai di badan kita. Itu. Nah, yang selanjutnya juga kita memperhatikan kenyamanan. Oke, tadi kita mau buat baju atau membuat sebuah produk. Nah, kita juga harus memperhatikan kenyamanannya sehingga itu akan menyenangkan kita yang memakainya atau menyenangkan orang lain yang memakainya.
Contohnya pegangan pada tas, ya, jinjingannya. Itu, sehingga kan orang nyaman ketika membawa tasnya. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Artinya, keserasian antara wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, ketika seseorang membuat sepatu, itu harus sesuai dengan bentuk kaki dan juga ukuran kakinya, sehingga bisa tadi memberikan kenyamanan juga. Yang keempat adalah keamanan, artinya tidak membahayakan penggunanya. Contohnya, keset. Keset itu kan terbuat dari sabut kelapa atau serat kelapa yang kalau misalnya belum diolah itu terkesannya kasar, lalu membuat gatal dan juga mungkin bisa agak tajam gitu ya. Nah, kita harus mengolahnya dulu sehingga serabut kelapa atau keset yang dari sabut kelapa itu tidak melukai penggunanya. Nah, yang kelima adalah keindahannya. Ini syarat yang kelima. Ketika kita membuat sebuah produk, bisa juga nih memperhatikan keindahannya. Supaya apa? Supaya ada daya tarik yang lebih. Apalagi kalau produknya itu akan kita jual. Nah, kalau misalnya indah, bagus, itu kan akan menarik perhatian yang lebih ya untuk konsumen atau pembelinya. Contohnya adalah ketika membuat kain tenun atau membuat produk tie-dye. Nah, kita harus pintar-pintar nih pilih warnanya ataupun corak yang akan digunakan di kain tersebut. Oke, sekian penjelasan untuk pengolahan bahan serat. Terima kasih.